Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang sangat tidak setuju dengan ada program tahfizul Quran. Bahkan dengan nada yang sangat sinis, na'udzubillah. Mari sama-sama kita jawab, untuk apa sih? Kemudian di pesantren juga banyak sekali program-program tahfizul Quran, bahkan saat ini sedang booming-boomingnya, di mana orang berlomba-lomba untuk mencetak anak didiknya agar bagaimana caranya anak-anaknya itu menghafal Al-Quran. Nah, tentu saja banyak sekali yang bisa kita jawab terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan program tahfizul Quran. Namun, hari ini kita coba bahas satu saja dari perspektif kita sebagai orang yang beriman, ya, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diantara paling sering kita sebut Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Itulah kalimat zikir yang paling banyak kita sebut dalam berbagai kesempatan, terutama saat sholat dan zikir setelah sholat. Kita meyakini sepenuhnya Allah yang Maha Besar. Kalau akal kita masih dituntun dengan hati yang beriman, Allah yang Maha Besar, maka kita yakini pula bahwa apapun yang Allah turunkan kepada kita, terutama kitab sucinya, pasti kita yakini di dalamnya berisi narasi-narasi besar, pikiran-pikiran besar, konsep-konsep besar, ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Zat Pencipta yang Maha Besar. Berarti ketika kita mau membaca Al-Quran disertai dengan tahu artinya plus sekaligus menghafalnya, kita meyakini jika prosesnya benar, dia hafal Al-Quran, dia baca Al-Quran dengan baik, kemudian dia tahu artinya, apalagi tahu tafsirnya, pasti di dalam diri orang tersebut banyak sekali ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, konsep-konsep besar, narasi-narasi besar, pikiran-pikiran besar. Sehingga ini sangat dibutuhkan oleh generasi yang akan mampu membangun bangsa dan negara ini di masa depan. Kenapa? Karena persoalan yang kita hadapi juga persoalan yang bukan kecil. Persoalan yang dihadapi adalah persoalan yang sangat besar. Nggak bisa diselesaikan oleh orang kecil, oleh orang kerdil, oleh orang yang berwawasan sempit. Kita meyakini persoalan yang sudah sangat mengerikan seperti ini, sangat besar seperti ini, hanya bisa diselesaikan oleh narasi-narasi besar, pikiran-pikiran besar, ide-ide besar, gagasan besar, dan itu bisa kita dapat semuanya di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran sebagai petunjuk, zalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatunya, tibyanan likulli syai'. Al-Quran sebagai obat, ya, syifa lima fis sudur, segala obat apa saja, terutama yang penyakit yang ada di dalam dada kita. Al-Quran sebagai pedoman hidup, hadza basairul linnas, inilah pedoman hidup untuk manusia. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita ngerti artinya, kalau kita menghafal Al-Quran, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang disebut problem solver, orang-orang yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Baik pertama persoalan pada diri kita, persoalan keluarga kita, persoalan masyarakat kita, persoalan bangsa dan negara, bahkan persoalan dunia akan bisa kita selesaikan dengan Al-Quran. Itulah kenapa pentingnya program menghafal Al-Quran. Mari ayah bunda yang kami hormati, kita dukung anak-anak kita yang mau menghafal Al-Quran dengan bekerja sama. Kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang punya perhatian terhadap kurikulum hafalan Qur'annya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat nanti, menjadi investasi akhirat kita setelah kita tiada, dan menjadi anak yang soleh yang bisa memberikan kontribusi pertolongan kepada kita saat kita membutuhkan di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.